Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tema malam ini dengan cinta pertama sebagai sebagai bahan refleksi kita, dan yang kedua tentang filah dan lillah, dan yang ketiga tentang level-level permaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan cinta pertama. Ada beberapa wawasan tentang cinta pertama. Ada beberapa anxiety yang menurut saya menarik dari novel ini tentang cinta. Yang pertama adalah tentang cinta pertama. Gibran dalam novel ini menjelaskan bahwa setiap orang muda pasti teringat cinta pertamanya dan mencoba menangkap kembali hari-hari yang asing itu, yang kenangannya mengubah perasaan di relung hatinya dan membuat dia begitu bahagia di balik segala kepahitan misterinya. Dan dalam hidup setiap orang muda, pasti ada seorang Selma yang tiba-tiba muncul baginya di hari-hari musim semi, di kehidupannya, dan mengubah kesendiriannya menjadi saat-saat bahagia, serta memenuhi keheningan malam-malamnya dengan irama musik. Jadi, Gibran mengasumsikan tidak ada orang yang mengalami cinta pertama di masa mudanya. Mungkin tidak perlu dijelaskan. Mungkin teman-teman yang mendengarkan ini bisa direnungi cinta pertamanya siapa. Dan kita pasti ada cinta pertama. Yang seperti kalimat tadi, dia hidup dalam kenangan kita, yang kita ingin kembali lagi ke sana. Kalau bisa balik lagi ke masa itu, kita ingin mengalami rasa yang sama, yang membuat kita begitu bahagia saat itu. Masya Allah. Sebagian besar mungkin saat ending ya, karena tidak seperti yang diharapkan, atau mungkin juga begitu cinta pertamanya langsung nyambung sampai menikah dan sampai dengan sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau cinta pertamanya gak nyambung, gak sukses, gak apa-apa juga, Alhamdulillah. Kan kita jadi punya banyak kenangan untuk jadi bahan, untuk menjadikan bahan pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin membuat kita lebih dewasa. Tapi pelajaran berharga dari cinta pertama, bahwa menunjukkan cinta itu memang indah, bahwa cinta itu memang fitrah. Dan mengapa ada yang berhasil dan mengapa ada yang tidak berhasil? Ya karena manusia tidak seperti binatang. Kalau binatang mereka senang, lalu dipaksa untuk saling cinta dan pergi begitu saja. Kan kita manusia. Manusia ini ada norma, ada nilai-nilai. Indahnya di situ, kata Gibran. Jadi pelajaran cinta adalah cinta pertama. Baik, kita lanjutkan. Apa sih indahnya cinta? Kata Gibran, cinta itu adalah daya kehidupan. Disitulah lahirnya makna hidup. Nah, kalimat di novel itu berbunyi seperti ini. Hidupku adalah sebuah koma, hampa, bagaikan kehidupan Adam di dalam surga. Ketika aku melihat Selma berdiri di depanku, seperti seberkas cahaya, dia adalah Hawa dari jantung hatiku yang memenuhinya dengan segala rahasia dan berbagai keajaiban, serta membuat aku memahami makna kehidupan. Jadi kata Gibran, hidupku itu masih titik. Jadi kata Gibran, hidupku itu masih koma, belum titik. Hidupku itu masih koma sebelum bertemunya Selma. Sebagaimana Adam yang tidak lengkap hidupnya sebelum bertemu Hawa. Kehadiran Hawalah yang menyalakan hidup Adam, yang membuat Adam bergairah, bersemangat, punya daya menjalani kehidupan dengan gembira. Kehadiran Hawalah, kehadiran Selmalah, kehadiran Ajijahlah yang membuat hidup kita yang semula koma sekarang titik. Sekarang ada maknanya,
bukan hidup yang hampa, tapi hadirnya orang yang kita cintai membuat hidup yang kita jalani mempunyai makna. Berarti cinta adalah daya dalam kehidupan. Ini pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran pertama adalah cinta pertama itu adalah keindahan hidup, kenangan yang tak terlupakan, dan hadirnya cinta membuat hidup penuh makna, membuat hidup tidak hanya koma, tapi sudah titik. Dan pelajaran kedua, makanya kalau ada teman-teman yang bilang, "Heleh, cinta-cintaan mulu. Hidup itu kan yang penting punya uang, jabatan, dan lain-lain." Ya mungkin iya, tapi semua masih koma. Titiknya atau puasnya, atau dahaga hatinya, bahagia jiwa kita, itu kalau sudah bertemu pasangan kita. Untuk kesempurnaan relasi dengan pasangan memang kadang kita perlu uang, kadang butuh status, kadang butuh jabatan, mungkin juga butuh pendidikan yang bergelar, dan sebagainya. Tapi yang lain tadi sifatnya hanya koma dan koma dan koma. Titiknya itu adalah pasangannya. Nabi Adam itu sudah di surga. Apa-apa saja, apa yang dia inginkan ada. Tapi Nabi Adam masih meminta Hawa kepada Allah SWT. Karena memang hadirnya Hawa lah memunculkan daya hidup. Hidup yang tidak sekedar rutinitas yang hampa. Hidup yang tidak koma, tapi hidup yang sudah titik. Jadi, buatlah hidup kita menjadi titik, dahaga yang puas dan bahagia. Daripada kita hanya mempunyai kebencian, hanya ada perselisihan demi perselisihan, ya kita mungkin lebih jauh lagi dari titik. Mungkin koma saja belum. Koma itu kan berhenti sejenak, tapi belum tuntas karena belum titik. Tapi dalam kebencian, dalam perselisihan, atau hal rumit yang dipermasalahkan dalam cinta, berarti mencapai koma saja belum. Masih sangat banyak yang perlu kita perbaiki dalam hidup. Untuk memberi makna saja kita masih jauh. Masih terpontang-panting memikirkan harta dan jabatan, bahkan parasnya, atau hal lainnya. Jadi ternyata memang kita itu lebih banyak belajar lagi dalam mengelola hidup. Mungkin ada satu kalimat yang aku rangkum. Engkau adalah titik dalam hidupku. Karena hidupku selama ini masih koma. Kehadiranmu menghadirkan rasa penuh cita, senang, dan bahagia. Dahaga yang melegakan dan membahagiakan. Dan ilustrasinya kamu membalas seperti ini. Dari banyaknya bintang-bintang yang bersinar, aku lebih memilih kehujanan, gerimis bersamamu. Dan akhirnya semua palsu, hanyalah kenangan. Kita lanjut itu sebagai refleksi saja. Ada yang aku catat lagi. Gibran menyatakan seperti ini. Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia. Karena cinta itu membangkitkan semangat, membangkitkan gairah yang hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam tidak bisa mengubah perjalanannya. Nah, ini konsep tentang hubungan cinta dan kebebasan. Mungkin uraiannya bisa sangat panjang, tapi ringkasnya adalah cinta itu kebebasan sejak awalnya. Cinta itu kebebasan dalam prosesnya. Bahkan cinta itu kebebasan dalam ekspresinya serta hasilnya. Bahkan dari kita menyebut kebebasan yang sejati itu adalah adanya cinta. Dan cinta itu obat dari belenggu yang sangat dahsyat, yaitu belenggu ego. Orang yang mencintai dibebaskan dalam belenggu egonya. Cinta itu kebebasan dari awalnya. Tidak bisa kita memutuskan atau memaksa orang lain mencintai siapa atau tidak mencintai siapa. Dan di buku ini ada kalimat yang
mengisahkan tentang Selma yang dipaksa menikah dengan keponakannya. Ya kalau menikah bisa kita paksa, tetapi kalau cinta kan gak bisa kita paksa. Jadi cinta itu sepenuhnya ada dalam kendali kita. Bahkan seandainya kita menyukai seseorang, kemudian seseorang itu ternyata menolak, dan dia yang menolakmu pun tidak bisa membuatmu tidak mencintainya. Jadi jika engkau tetap ingin mencintainya, itu juga engkau bisa, engkau kuasa. Jadi sejak awalnya, cinta itu adalah kebebasan dalam berekspresi maupun hal lainnya. Makanya di kalimatnya Gibran itu bahkan hukum-hukum kemanusiaan pun dan gejala-gejala alam pun tidak bisa mengubah perjalanannya orang yang mencinta. Ini sebagai perumpamaan saja. Biasanya kan cinta dihalangi oleh apapun, diatur seperti apapun, kemudian bahkan melawan hukum-hukum alam. Yang dimaksud melawan hukum-hukum alam itu sampai tidak makan dan tidur, memikirkan seseorang, sampai tidak istirahat. Nah, kadang-kadang orang yang jatuh cinta itu melawan hukum alam. Tapi kalau orang yang sedang mencinta seperti itu pun hukum alam bisa ditabrak. Kalau kita tidak mencintai, mungkin gak akan pulang kerja, capeknya, lesunya. Mungkin juga kita tidak menyempatkan waktu kepadanya. Tapi kalau memang dia mencinta, ia akan menyempatkan bercerita hal-hal kecil apapun. Nah, itu kan mungkin penjelasan sedikit tentang contohnya melawan gejala alam. Biasanya kan orang yang tidak mencinta begitu sepulang kerja kecapean lalu tidur kan. Sebaliknya begitu, orang yang mencinta tidak akan pernah capek. Ini mohon maaf kalau memang agak berbelit. Semoga lebih gampang dicerna dan dipahami. Bismillah, kita lanjut. Nah, yang seperti ini gejala alam saja bisa ditabrak norma-normanya. Apalagi hukum kemanusiaan. Aturan-aturan budaya bisa dengan mudah ditabrak oleh para pecinta. Di sini tertulisnya seperti itu. Maka dari cinta akan mencari jalannya sendiri. Cinta akan mencari orang yang dia cintai tanpa harus peduli dengan hukum kemanusiaan dan gejala alam. Jadi di titik inilah Gibran melihat bahwa dalam cinta ada muatan kebebasan. Dan satu lagi tidak lupa, cinta ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi peradaban. Namun, kalau tidak hati-hati, salah mengelola, dia juga bisa jadi kekuatan yang sangat-sangat menghancurkan. Yang sangat dahsyat, bisa menghancurkan peradaban dan budaya kemanusiaan. Karena energi yang luar biasa, daya hirup yang luar biasa, kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, mungkin kita bisa terpeleset, patah dengan cinta, dan sebagainya. Jadi ini sebagai bahan refleksi materi pertama. Jadi paling tidak itu kita belajar mengenai karakter-karakternya dalam cinta pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke sesi kedua tentang filah dan lilah, mungkin materi pertama hanyalah bahan refleksi kita untuk mengenang kebaikan seseorang yang pernah hadir membawa kebahagiaan untuk kita, mengisi kekosongan hati kita, mengisi kesepian hati kita. Bismillah, kita berlanjut ke pembahasan kedua. Di sini kata Dr. Fahrudin Pais, berbuat baiklah kepada halayak banyak demi Tuhanmu,
dan kedamaian hatimu sendiri. Agar selalu engkau lihat apa-apa yang suci, dan agar engkau bisa menyelamatkan hatimu dari gelapnya kebencian. Nah, berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan. Jadi, berbuat baiklah kepada Tuhan adalah kayak seperti ini. Ayo nawaitunya untuk Tuhan dan demi hati, meski hati kita nanti menjadi damai. Kalau dalam Islam namanya konsepnya itu filah dan lillah. Nah, ini memasuki materi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Filah itu kita bersahabat di dalam Allah. Artinya adalah aktivitas yang mendekatkan kita kepada Allah. Mudahnya filah itu bisa disebutkan seperti kita beribadah, sholat dan lain-lain. Dan lillah mungkin bukan aktivitas yang menyeluruh atau formal atau yang mendekat kepada Allah SWT, seperti ibadah dan lain-lain. Lillah ini contohnya seperti kita menjalankan sesuatu karena Allah. Contohnya seperti ini. Kita mengajak makan teman kita agar teman kita merasa senang. Diri kita merasa senang. Nah, ini kan aktivitas biasa, tapi karena hati kita menuju untuk menyenangkan seseorang, aktivitas inilah yang menjadi lillah. Karena Allah SWT dan nilainya adalah ibadah. Mungkin agak berbelit ya, diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kecilnya itu seperti kita mengajak makan teman agar menyenangkan hatinya karena Allah. Nah, kalau di Islam kan aktivitas apapun yang non-religius bisa bernilai religius. Kalau niatnya nawitunya pas, seperti tadi. Bisa sebaliknya juga, aktivitas keagamaan pun, tapi niatnya bukan untuk Allah, bisa bernilai duniawinya saja, yang dikatakan oleh Dr. Haji Fahrudin Faiz. Maka pentingnya faktor niat ini. Jadi konteksnya kalau kita hidup berdefinisi filah dan lillah, maka kita akan menunjukkan kedamaian hati. Masya Allah. Semoga kita bisa menjalankannya. Lebih nyaman, tidak lagi relasi hanya saling pamrih, saling menundukkan satu sama lain. Lupakan hal itu, kita hidup berdefinisi filah dan lillah, agar tidak hanya dapat lelah. Nah, kalau kita bisa lillah, segala yang kita lihat itu suci, sakral. Segala yang kita lihat itu rasanya menghubungkan kita kepada Allah. Melihat apapun, melihat apa saja. Di sini dikatakan Dr. Haji Fahrudin Faiz, yang sering ia sampaikan adalah kita melihat sekeliling kita. Sebenarnya itu adalah simbolnya ada dua. Kalau bukan jalaliyahnya Allah atau keagungannya Allah, pasti jamaliyahnya Allah, yaitu keindahannya Allah. Kalau kita sudah menjalankan ini, hati kita akan selamat, insya Allah bersih dan terhindar dari kebencian-kebencian. Nah, ada banyak alasan ketika kita membenci sesuatu. Tapi kalau alasannya yang kita benci, terus kita sambungkan kepada Allah, maka dia akan berubah jadi suci, jadi bersih, sakral, dan justru akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Di sini Dr. Haji Fahrudin Faiz memberikan contohnya. Misalnya ada orang yang jahatnya luar biasa, kurang ajarnya sangat luar biasa. Nah, kalau kita berhenti di fenomena kejahatannya saja dan kurang ajarannya saja, itu lahirnya mungkin kebencian demi kebencian. Batin kita gak selamat. Akhirnya apa? Jahatnya orang lain menjadi sumber buruknya kita. Dia yang jahat, kita yang benci. Akhirnya kita ikutan jelek. Kan kita memelihara kebencian dalam diri kita.
seperti beliau menyatakan seperti itu. Nah, biar tidak begitu seharusnya seperti apa? Posisikanlah dia sebagai tadi, dalam konteks filah dan nilah. Oh iya ya, memang Allah mengatur segalanya, menciptakan segalanya, termasuk keberagaman manusia. Ada orang baik, ada orang jahat, yaitu semua kuasanya Allah. Ujian untuk kita, Masya Allah. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang sulit dipahami dari mulut saya. Kita lanjut. Dalam hal apa saja, kalau kita terus melibatkan Allah, karena Allah, ini akan menuntun kita lebih ke muhasabah diri. Justru kejelekan orang lain adalah sumber keselamatan kita. Dalam konteks tadi, kita filah dan lillah. Nah, ini dijelaskan oleh Dr. Parudin Pais adalah keberagaman yang utuh, yang kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu level permaafan. Jadi setelah kita membahas cinta pertama sebagai bahan refleksi kita, dan kedua mengulas tentang definisi filah dan lillah dari Dr. Parudin Pais, dan yang ketiga kita membahas tentang pemaafan dan levelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pemaaf agar Tuhan menolongmu. Jadi pembahasan permaafan ini terbagi menjadi 6. Dan bahan refleksi kali ini kita sandingkan hubungannya dengan keadilan. Oke, kita lanjut tentang permaafan di level pertama. Di level pertama ini bisa dikatakan paling rendah, yaitu permaafan level 1. Jadi di level pertama, salah ya harus dihukum, memaafkan ya bila orang itu sudah dihukum. Maka saya akan memaafkan, biar dia merasakan apa yang saya rasakan terlebih dahulu, baru saya terima. Nah, intinya harus dibalas terlebih dahulu, baru saya memaafkan. Ini level paling rendah di level 1. Kalau kau mengkhianatiku, aku akan berkhianat juga. Biar kita impas. Dan lalu saya memaafkan dirimu. Ini level yang paling rendah. Jadi memaafkannya bersyarat, yaitu level 1. Dan di level kedua adalah minta dipulihkan. Kalau yang pertama minta dibalas, tapi permaafan di level 2 ini adalah minta dipulihkan. Contohnya, permaafan di level 2 ini adalah oke, saya maafkan, tapi rugiku harus dipulihkan. Contoh kecilnya adalah, kok kamu selingkuh? Ya sudahlah, gak apa-apa kamu selingkuh, aku maafin, tapi kembalikan apa-apa yang sudah ku beri. Dan lain-lain. Nah, ini adalah permaafan di level kedua. Kemarin kamu selingkuh, tapi aku gak mau balas selingkuh. Karena selingkuh itu tidak baik. Aku hanya ingin digantikan saja apa-apa yang sudah ku beri. Ini adalah level permaafan kedua. Mungkin lebih tinggi tingkatnya. Dan permaafan level ketiga ini adalah tidak diputuskan secara sendiri, tetapi terserah masyarakat atau halayak banyak. Jadi perumpamaannya diputuskan oleh halayak banyak. Kalau menurut masyarakat atau halayak banyak, persoalan ini perlu dimaafkan, kita maafkan. Nah, ini level ketiga. Kalau menurut masyarakat perlu dimaafkan karena kita satu desa, satu kampung, atau satu kota, dan baiknya dimaafkan. Dan begitu pun sebaliknya, bila memang harus dihukum, dilaporkan, kita cari jalan terbaik. Ini permaafan di level ketiga.
namanya kesepakatan sosial. Terus di level 4 sekarang. Kalau level 4 ini mengurus ke ranah hukum. Adil itu yang sesuai dengan aturan hukum, adat, agama yang mengacu kepada formal. Kalau memang salah, melanggar norma agama, negara, dan terbukti salah, ya memang harus dihukum. Di sini permaafan level keempat. Jadi kalau memang di agama atau negara atau adat harusnya dimaafkan kesalahan ini, ayo kita maafkan. Kalau agama menyuruh kita memaafkan, kita maafkan. Ini permaafan level 4. Jadi nurut dengan hukum yang ada, entah itu hukum agama, negara, dan lain-lain. Dasarnya adalah hukum. Argumennya adalah ketika kita melanggar hukum, wajib kita hukum agar landasannya tidak semua hal bisa kita maafkan. Agar semua orang merasa jera dengan melanggar norma-normanya. Dan kita sampai ke level 5. Level 5 ini yang disebut adil adalah yang selaras dengan nilai-nilai utama seperti persaudaraan, kebebasan, kehidupan, dan lain-lain. Jadi keadilan di level 5 ini menjelaskan bahwa setiap manusia pandangannya berbeda-beda. Tapi di antara yang berbeda pasti ada yang sama. Nah, yang sama inilah yang harus kita jadikan dasar pedoman. Pemaafannya adalah saya maafkan demi nilai-nilai tadi tentang persaudaraan dan lain-lain. Di level 5 ini saya maafkan kamu agar kita lebih harmonis, jadi mengutamakanlah nilai harmonis. Saya maafkan kamu karena kita sesama muslim tidak perlu membenci. Jadi saya maafkanlah karena kita seorang muslim. Ini permaafan yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan, yaitu permaafan di level 5. Meskipun secara hukum tidak saya maafkan, meskipun secara masyarakat tidak boleh dimaafkan, tapi menurut saya lebih indah kalau kita saling memaafkan. Nah, itu demi nilai level pemaafan di yang kelima. Di level ini sudah tinggi daripada sekedar hukum ada nilai yang harus diperjuangkan. Dan yang paling tinggi level pemaafan adalah level ke-6, yaitu permaafan tanpa syarat. Jadi saya maafkan kamu karena kita manusia yang bisa dan sangat mungkin salah. Tidak ada syarat apapun. Ini permaafan level 6. Saya tahu kamu salah. Kamu minta maaf atau tidak minta maaf, saya maafkan. Ini yang paling tinggi dan tidak ada syaratnya. Kenapa saya maafkan? Karena saya cinta kepadamu. Cinta yang murni, tidak ada pamrih karena kita sesama muslim. Harus saling mencintai. Kamu minta maaf atau enggak, aku maafkan karena kita manusia, titik. Aku mencintai semua orang, titik. Nah, ini levelnya tinggi. Memang agak susah diterapkan, tapi selalu bisa kita usahakan, Masya Allah. Ini memang agak susah, tapi kita selalu bisa mengusahakan. Mungkin bisa diulang sekali lagi. Ini memang agak susah untuk diterapkan, tapi selalu bisa kita usahakan. Di titik-titik tertentu ada baiknya kita memaafkan seseorang di level-level manusia. Bahwa kita sama-sama manusia. Lepaskanlah dari atribusi tadi. Dia orang mana, kelompok yang mana, pernah bersalah atau tidak, pernah selingkuh atau tidak, pernah menyakiti atau tidak, dan seterusnya. Maafkanlah di level manusia bahwa kita pun pernah salah dan sering salah. Mungkin lebih banyak salahnya ketimbang mereka yang mempunyai salah kepada kita. Jadi ada 6 level permaafan di ngaji filsafat kali ini yang disuarakan oleh Dr. Parudin Pais dan saya Renji
hanya mengulang kembali kalimat beliau. Masya Allah, semoga kita selalu bisa menerima dan mau memaafkan. Semoga Allah SWT selalu melembutkan hati kita agar jiwa kita tergolong dari rasa kebencian. Bismillah, semoga kita selalu bisa menerima dan memaafkan tanpa syarat, suci, ikhlas, dan mencintai.